Selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Penggunaan grafik adalah salah satu skill yang sangat penting untuk kita kuasai dalam menerapkan statistika secara efektif sebagai seorang engineer. Karena itu di dalam video segmen ini saya akan membahas mengenai beberapa jenis grafik yang banyak digunakan dalam keteknikan maupun dalam sains, serta beberapa tips dan trik untuk membuat grafik yang efektif. Mari kita mulai. Ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan grafik dalam sains dan engineering. Yang pertama adalah bahwa grafik ini merupakan format data yang mudah dibaca. Anda bisa lihat di bawah sini, ini adalah data hasil pengarangan biomassa, dan dalam satu gambar yang relatif ringkas ini, Anda bisa melihat perbedaan antara hasil perhitungan basis kering dan basis basah, kemudian juga di sini dicakupkan juga ketidakpastian hasil pengukuran dalam bentuk error bar atau batang galat. Ya, jadi kemudian grafik juga memudahkan mencari korelasi antara dua atau lebih variabel. Misalkan di sini nampaknya ada korelasi antara nilai Y dengan nilai X. Grafik juga memudahkan kita melakukan peramalan, baik berupa interpolasi, artinya mencari kondisi di antara titik data yang kita ukur, atau ekstrapolasi, memperkirakan nilai dari suatu data di luar range yang kita ukur, misalkan ke arah sana atau ke arah sana. Nah, banyak sekali sebetulnya jenis grafik yang tersedia, tapi dalam kuliah ini kita hanya membahas beberapa jenis yang relatif banyak digunakan. Nah, yang pertama adalah jenis histogram frekuensi. Ini sebagai contoh saja adalah data pH dari pencuplikan suatu produk cuka apel, di mana ukuran sampelnya adalah 100. Nah, ini kemudian saya gambar dalam bentuk histogram frekuensi yang ada di bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 interval. Istilah lain dari interval adalah bin. Sumbu tegak dari histogram frekuensi menyatakan seberapa sering nilai dari suatu variabel acak itu teramati. Sumbu mendatarnya tentu saja adalah nilai dari variabel acak yang kita amati. Dalam hal ini pH cuka apel. Dengan menggunakan histogram, Anda bisa melihat setidaknya beberapa dari aspek CV dot, ya, dimensi-dimensi dari besaran penciri data. Ukuran pusat, kemudian ukuran sebaran. Anda juga bisa mendapatkan gambaran mengenai bentuk distribusinya. Nah, masalah yang penting di dalam histogram adalah berapa jumlah interval yang akan kita gunakan. Kalau Anda mengubah jumlah intervalnya, maka bentuk distribusi yang dikesankan bisa berubah. Ya. Meskipun tentunya kalau dihitung, ukuran pusat dan ukuran sebenarnya tidak akan berubah karena datanya sama. Ya. Jadi sebelah kanan adalah data yang sama tetapi digambar dengan 10 interval. Anda harus cermat-cermat memilih jumlah interval, tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu banyak. Silakan baca di buku teks nanti berapa jumlah yang direkomendasikan. Ya. Oke, selanjutnya adalah diagram tipe Pareto. Nama Pareto sendiri adalah berasal dari seorang ahli statistika atau matematika dari Italia yang hidup pada abad 19 sampai abad 20. Dan diagram Pareto ini adalah sebetulnya merupakan variasi dari histogram frekuensi dengan beberapa pengkhususan. Yang pertama adalah dia selalu menggambarkan variabel yang bersifat kategorik, jadi bukan variabel kuantitatif seperti pH cuka apel barusan. Seringkali di dalam diagram Pareto ini juga ditambahkan kurva frekuensi kumulatif, atau istilahnya adalah OGIF. Nilai-nilai frekuensi yang ada di latar belakang dijumlahkan secara kumulatif, kemudian menjadi kurva tersebut. Nah, contoh di sebelah kiri, ini adalah pengukuran frekuensi kemunculan beberapa jenis cacat di dalam produk plastik. Variabel X-nya adalah jenis cacat, kemudian yang besaran terukurnya adalah setiap jenis cacat muncul berapa kali. Nah, ciri khas lagi dari diagram Pareto adalah bahwa variabel kategoriknya diurutkan dari yang frekuensi kemunculan paling tinggi sampai paling rendah. Silakan Anda simak literatur apa kegunaan dari diagram Pareto ini. Mengapa diurutkan seperti begini? Dan dari penjelasan tersebut, saya harap Anda bisa mendapatkan gambaran mengapa diagram Pareto ini sangat populer di dalam kalangan bisnis ya maupun manajemen. Oke, berikutnya ini adalah diagram titik atau dot plot. Ini pada dasarnya mirip dengan histogram, hanya saja yang digambar bukan batang tetapi titik-titik. Setiap titik melambangkan satu data pengukuran. Jadi yang saya lingkari di sini contohnya titik-titik data ini masuk dalam interval yang sama, yaitu interval 2,88. Anda bisa mendapatkan ancar-ancar, ya ukuran pusatnya mungkin nggak jauh-jauh dari sini, kemudian bentuk distribusinya tidak seperti lonceng, tidak simetris, dan sebagainya. Ya. Nilai minimum, nilai maksimumnya kira dari sini. Yang bawah ini adalah diagram stem and leaf atau cabang dan daun. Alih-alih titik atau batang yang digambarkan adalah angka-angka itu sendiri, tetapi dengan satu cara yang unik. Jadi kalau Anda lihat di sini, nilai terkecil dari data yang saya plot di sini adalah 267. Angka terakhir, angka 7, ini kita jadikan sebagai leaf atau daunnya. Kita letakkan sebelah kanan ini. Kemudian sisa dua digit yang lain, 2 dan 6, itu kita pasang sebagai cabangnya atau stem di sebelah kiri sini.
Nah, jadi artinya interval yang pertama ini anggotanya adalah 267, muncul 2 kali, ya. Kemudian 269. Kemudian interval yang sini, ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan angka itu adalah ini. Kemudian ini adalah nilai maksimum, ya, 304. Anda bisa mengapresiasi apa kelebihan dan kelemahan diagram tipe ini, ya. Secara cepat, dengan menggunakan diagram stem and leaf, Anda bisa melihat nilai minimum berapa, nilai maksimum berapa, tanpa perlu repot-repot melihat skala grafiknya, ya. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan gambaran bentuk distribusinya, apakah ada outlier atau tidak, itu bisa Anda lihat. Kelemahannya apa? Silakan Anda cari sendiri. Ya. Oke, berikutnya adalah diagram XY. Ini barangkali adalah diagram yang mungkin paling sering Anda akan temui di dalam kuliah Anda di Teknik Kimia ITB. Diagram XY atau nama lainnya adalah scatter plot. Ini adalah diagram yang paling sesuai untuk mencari korelasi antara dua variabel. Ya. Contoh di sini saya menggambarkan hasil penimbangan massa per butir dan ukuran per butir permen coklat dari 2 bungkus. Ya, ini bungkus 11. Bungkus nomor 1, bungkus nomor 2. Ya. Jadi Anda bisa membandingkan mana bungkus yang menunjukkan korelasi yang lebih kuat antara Y dengan X. Apakah korelasinya linear atau tidak, berapa nilai minimum, nilai maksimum, dan sebagainya bisa Anda lihat secara cepat dengan menggunakan diagram XY. Oke, berikutnya adalah box and whisker plot. Ini sering juga disingkat sebagai box plot saja. Mengapa kok namanya box and whisker? Karena Anda lihat bentuknya terdiri dari kotak, kemudian ada batang atau semacam seperti kumis kucing begitu ya, yang menjulur ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, tergantung dari orientasi penggambaran Anda. Ini adalah jenis diagram yang sangat populer di dunia engineering dan juga bisnis. Ya. Box plot itu selalu disertai dengan garis bilangan untuk membaca skalanya, karena Anda harus membaca ujung whiskernya terletak di angka berapa, kemudian sisi kotak di sini terletak di angka berapa, dan seterusnya. Nah, kita lihat lebih lanjut anatomi dari box plot ini. Ini adalah boxnya, ya, di mana sisi kiri dari kotak itu merupakan kuartil pertama. Garis yang ada di dalam kotak adalah kuartil kedua, dan sisi kanan kotak adalah kuartil ketiga. Maka panjang kotak ini adalah besaran IQR, interquartile range, atau jelajah antar kuartil, yaitu Q3 min Q1. Data yang sebelah kiri, ujung dari kumis yang sebelah kiri, ini adalah nilai data terkecil yang memenuhi syarat tidak boleh lebih dari 1,5 kali panjang kotak. Dari mana? Diukur dari sini. Jadi panjang kumis ini tidak boleh lebih dari 1,5 IQR. Kalau ada yang lebih, bagaimana datanya? Ya, Anda tidak boleh memasang data itu pada ujung kumis. Anda harus pasang dia tanpa batang ini, tanpa kumis ini. Dan yang sebelah kanan adalah nilai maksimum yang memenuhi syarat 1,5 kali IQR juga. Nah, salah satu kegunaan dari box plot adalah untuk mendeteksi adanya pencilan. Kita pasang dua pagar, pagar sebelah dalam dan pagar sebelah luar. Yang sebelah dalam ini jaraknya adalah 1,5 kali IQR dari Q1. Kemudian yang pagar sebelah luar jaraknya adalah 3 kali IQR. Nah, kalau suatu titik data letaknya antara pagar sebelah dalam dan sebelah luar, maka kita katakan dia adalah outlier, ya, pencilan. Ada beberapa buku yang mengatakan bahwa ini adalah suspected outlier atau dicurigai sebagai pencilan. Jika suatu titik data terletak di luar pagar sebelah luar, kita sebut sebagai pencilan, atau buku-buku yang lain menyatakan sebagai pencilan ekstrim atau extreme outlier. Artinya sudah pasti outlier, gitu ya. Sebagai penutup, ini adalah infografik yang sangat terkenal di dalam sejarah ilmu statistika. Ini untuk menunjukkan kepada Anda betapa efektifnya penggunaan grafik untuk penyampaian data kuantitatif. Ini grafik yang dibuat oleh Minard, ya, abad ke-19, menggambarkan jumlah bala tentaranya Napoleon pada saat mereka mencoba untuk menginvasi Rusia tahun 1812. Ya. Uniknya data ini adalah jumlah pasukan tersebut dikorelasikan atau ditumpuk datanya dengan dalam hal ini temperatur, ya, temperatur pada saat mereka melakukan invasi, ini berangkatnya dari Paris, kemudian tujuan akhirnya di Moskow, dan yang warna coklat tua ini pada saat mereka kembali lagi pulang ke Prancis. Ya. Semakin lebar batangnya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pasukannya. Jadi kelihatan di sini semakin lama semakin berkurang, menyusut jumlahnya. Posisi dari garis ini juga menunjukkan peta. Jadi Anda bisa lihat mengapa grafik ini populer, karena densitas informasinya sangat tinggi. Dan itu adalah keunggulan dari grafik. Oke, baik, mudah-mudahan menarik minat Anda untuk semakin banyak menggunakan grafik-grafik secara tepat di dalam pekerjaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video segmen berikutnya.